ini Quran, ini hadis. Bagaimana mengenal Allah dari Quran dan hadis? Tidak semua orang mampu. Datang ulama menyusun sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini peradaban, hasil cipta karya karsa pemikiran manusia ketika bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi otak manusia ini kalau dipakai dia membaca Al-Quran, muncul tafsir. Dipakai dia membaca hadis, muncul ilmu istilah hadis. Dipakai dia membaca Quran, muncul ilmu akidah. Dipakai dia inna fi khalqis samawati, memikirkan tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ardi, tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang asal keciptaan manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam, fakasawnal izama lahma, dari sperma menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Berpikir tentang ayat, muncul ilmu biologi. Dulu ilmu biologi itu disebut dengan ilmul hayat. Ilmu hayat, hayat artinya hidup. Jadi otak manusia dipakai berinteraksi dengan Al-Quran, melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Tapi banyak orang sekuler, dia menganggap ilmu yang berkaitan dengan agama itu yang masuk surga. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan hukum Islam, masuk surga. Kamu ngaji hukum apa? Hukum Belanda, masuk neraka. Hukum Belanda wajib dipelajari. Kenapa? Karena kita jajahan Belanda, kita bukan jajahan Prancis. Siapa yang bisa membela Ustadz Abdul Somad kalau Ustadz Abdul Somad dikriminalisasi? Yang bisa membela bukan dari anak fakultas syariah, tapi anak dari fakultas hukum Universitas Balikpapan. Ini sebetulnya lagi booking pengacara. Datanglah seorang mahasiswa, selesai acara pengajian datang dia jumpai saya. Ustadz Somad, ya, saya baru aja selesai dapat titel SH. Oh, sarjana hukum? Ya. Habis ini saya mau pindah ke fakultas syariah, Pak Ustadz. Kenapa? Karena menurut saya hukum-hukum konvensional ini melalaikan kita dari Allah. Saya mau bilang, ente bodoh kok bisa jadi sarjana? Takut dia tersinggung. Kalau ente mau ngambil fakultas hukum Islam, berarti ente mesti belajar nahu sorob lagi, mesti belajar balaghah lagi. Ini berat. Sementara kamu sudah punya basic hukum S1. Coba kalau kamu lanjutkan S2 ke Leiden Belanda, kamu menguasainya, mengerti betul. Nanti ketika ada pembentukan undang-undang, ketika ada perda, ketika membuat acuan payung hukum, yang mengerti itu adalah kamu. Masalah hukum Islam ini serahkan kepada adik-adik kita dari fakultas syariah. Semua bekerja di bidangnya dan semua adalah orang-orang yang mencetak peradaban sesuai dengan apa yang dia lakukan hari ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana membuat masjid bisa sebagus ini pasti ada arsiteknya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apakah arsitek masuk neraka? Tergantung dia bangun apa. Dia bangun diskotik, dia bangun gambar untuk rumah perbuatan maksiat, maka dia berdosa. Tapi arsitek membangun istana megah untuk anak yatim, dia gambar rusunawa untuk santri tahfiz Quran, dia buatkan bangunan masjid sehingga semua orang datang berdecak kagum melihat. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Rambut adik-adik mahasiswa sama hitam, kecuali beberapa yang sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi isi yang ada di dalam kepalanya, ada yang hobinya menggambar animasi, ada yang hobinya membuat program komputer, jadi programmer. Seorang ahli hadis, anaknya tidak sekolah agama, kuliah S3 di Amerika, mengambil jurusan programmer komputer. Apa kata orang? Masa
bapaknya ulama ahli hadis, anaknya sekolah komputer di Amerika. Bapaknya tersenyum. Kamu kalau mau nyari hadis sekarang di mana? Pergi ke perpustakaan, buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Satu hari nyari hadis di kitab, debunya dapat, kitabnya nggak dapat. Tapi dengan buka laptop, langsung ketik software pencari hadis, download di Play Store. Setelah itu lalu kemudian pakai. Di manakah hadis ini berada? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Langsung aplikasi itu menampilkan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, kitab ini, bab ini, nomor segini.